berterima kasih pelajarannya tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati dan kepercayaannya terhadap Indonesia, sehingga mau membuka kaca mobilnya sebagai simbol bahwa Paus merasa aman dan nyaman di Indonesia. Paus ke Indonesia, ya gak masalah, itu kan urusan umat Katolik. Tapi Paus mau ke Masjid Istiqlal, itu cukup problematik. Bukan masalah orang non-muslim untuk masuk ke masjid itu tidak boleh. Secara syariat itu boleh-boleh aja. Yang problematik itu ketika Paus mengisi ceramah di dalam Masjid Istiqlal, yang dimana isi ceramah tersebut menjelaskan kerukunan antar umat agama dan bisa disinyalir menuju kepada paham sinkretisme. Dalam paham sinkretisme tersebut, umat Islam dinyatakan juga masuk surga dalam versi mereka. Buktinya apa? Anda bisa lihat di Konsili Vatikan II, di sana dijelaskan ini. Nah, bahayanya itu apa? Bakal mengganggu atau merusak akidah umat Islam, yang dimana pemahaman tersebut bakal mencampur adukkan kegiatan beragama antara Islam dan mereka. Di Al-Quran kan udah bilang itu di dalil bahwa wala talbisul haqqa bil batil. Kita tidak bisa mencampurkan hak dengan kebatilan, yang dimana paham-paham sinkretisme itu mencampur adukkan liturgi keagamaan. Saya jelasin lagi di sini bahwa Paus datang ke Indonesia, ya nggak apa-apa cuy. Malah masuk ke masjid, ya monggo silahkan, nggak apa-apa juga. Yang nggak boleh itu ceramah di dalam masjid. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan. Kok ada ya tokoh agama modelan begini? Bukannya senang sama kedatangan Paus Fransiskus yang membawa semangat toleransi, dia malah sebel. Namanya Ustadz Alfian Tanjung. Pernyataan ini dia sampaikan di YouTube channel pribadinya pada 4 September lalu. Dengan arogannya, Alfian menyerukan Paus seharusnya nggak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan bilang Paus seharusnya diblok dan dideportasi. Menurutnya, Paus harus segera pulang karena kehadirannya nggak melahirkan kerukunan, tapi keresahan. Dia minta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lu di kampung orang, ujar Alfian dengan arogan. Nggak tahu diri, katanya lagi. Ternyata ada lagi nih pernyataan kontroversial si Alfian soal kedatangan Paus. Dia menuduh kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Menurut dia, sejak lama Indonesia memang akan dikristenkan. Kedatangan Paus saat ini adalah bagian dari rencana besar itu. Kacau banget nih Alfian. Tapi nggak heran sih dia ngomong gitu. Alfian ini emang orang bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang dekat Jokowi sebagai komunis. Dia bahkan menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam. Alfian juga pernah nuduh organisasi pemuda NU GP Ansor terafiliasi dengan PKI. Parahnya, dia pernah minta agar organisasi terlarang HTI dipulihkan, plus khilafah ditegakkan kalau Anies Baswedan jadi presiden. Ya gitu deh rekam jejak Alfian. Yuk beragama dengan akal sehat. Tentang Ustadz Alfian Tanjung yang ingin mendeportasi kedatangan Paus Fransiskus. Oke, dunia media sosial dihebohkan oleh pernyataan kontroversial dari Ustadz Alfian Tanjung, seorang penceramah dan aktivis Islam di Indonesia yang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan juga vokal terhadap isu-isu yang dianggap merugikan umat Islam. Dalam sebuah video, Ustadz Alfian Tanjung membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia memprovokasi agar Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik, dideportasi dari Indonesia. Nah, pernyataan ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat umum, tokoh agama, maupun pengamat politik. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga tidak berdasar dan dapat memicu konflik antar umat beragama. Sebagai sosok yang sering menyuarakan pandangan keras terhadap ideologi yang dianggap bertentangan dengan Islam, Ustadz Alfian menyuarakan kekecewaannya terhadap beberapa pernyataan dan sikap Paus Fransiskus yang dianggapnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Namun ya, banyak yang mempertanyakan apakah seruan ini itu sejalan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya mengedepankan kedamaian dan toleransi. Nah, beberapa tokoh agama Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar umat beragama dan mendorong dialog yang konstruktif daripada menyerukan tindakan yang bersifat provokatif. Nah, mereka itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang pluralistik di mana perbedaan keyakinan harus dihargai dan juga dijaga. Di sisi lain, pernyataan ini juga menyoroti bagaimana penting
pentingnya kehati-hatian para pemimpin agama dalam berbicara di ruang publik, terutama di era digital seperti sekarang ini. Setiap pernyataan yang dilontarkan dapat dengan mudah menyebar luas dan mempengaruhi opini masyarakat, baik positif maupun negatif. Oleh karenanya, mari kita tetap jaga persatuan dan juga tetap menghargai perbedaan serta saling menghormati. Opini dan pendapat saya, perspektif pandangan saya terhadap kedatangan Paus ke Indonesia. Pertama, kawan-kawan, pada prinsipnya kita tidak dilarang bermuamalah, berhubungan, berinteraksi sosial dengan siapapun, termasuk juga berinteraksi, beramah tamah dengan orang di luar kaum muslimin. Islam dan agama yang mengajarkan sikap inklusif, ya, tidak eksklusif, tapi kita terbuka pikiran, terbuka untuk memperluas wawasan dan jaringan sosial kita kepada siapapun. Dan Nabi SAW sebagai kepala negara di Madinah waktu itu, Nabi kita Muhammad SAW menerima banyak tamu dari berbagai daerah, dari berbagai negara di luar Arab, dari berbagai agama. Dan Nabi SAW menerima tamu itu dengan sangat-sangat baik, walaupun berbeda keyakinan. Karena dalam ajaran Islam, tamu itu diperlakukan secara baik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian Nabi SAW juga menghormati pemuka-pemuka agama di luar Islam. Contoh ya, ketika Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, yaitu Herakl atau Heraklius, Nabi menuliskan tuh di suratnya itu, dari Muhammad kepada pembesar Romawi. Min Muhammad Rasulullah SAW ila Azimir Rum. Dari Muhammad, surat ini disampaikan kepada Azimir Rum. Yaitu Nabi mengatakan, memanggil Raja Romawi disebut Azim. Artinya kita tidak terlarang melanjutkan alqab, melanjutkan gelar-gelar yang mulia atau gelar-gelar yang baik bagi tokoh-tokoh masyarakat agama tertentu tidak menjadi persoalan. Apa yang kita menghormati, apa yang orang hormati, kita menghargai tokoh, di mana tokoh itu di kalangan mereka juga dihormati, maka kita juga menghormati. Itu juga Nabi SAW bekerja sama atau meminta bantuan di saat orang-orang muslimin, sahabat di Mekah ketika itu tertindas. Dan Nabi SAW percaya dengan seorang Raja Habasyah atau Raja Habasyi bernama An-Najasyi untuk memberikan suaka. Karena Nabi memiliki pandangan bahwasanya Raja Najasyi yang waktu itu beragama Nasrani adalah raja yang adil dan bijaksana. Maka Nabi SAW mengirimkan beberapa orang sahabat untuk mendapatkan perlindungan dan suaka di situ. Artinya tidak ada persoalan berhubungan baik dengan tokoh-tokoh agama di luar Islam sebenarnya dalam pandangan Islam. Cuman saya punya pandangan tambahan ya. Itu poin kedua ini, bahwasanya ketika kita tahu Sri Paus datang ke Indonesia, yang menyambut itu adalah atas nama pemerintah Indonesia, tokoh-tokoh agama yang terkait, silahkan sambut dengan baik dan muliakan, dan jadikan itu momentum untuk menyampaikan aspirasi dan sikap kita sebagai warga Indonesia, sebagai muslimin Indonesia, bahwasanya kita anti yang namanya gerakan terorisme. Kita menyayangkan adanya Islamofobia di Barat. Mudah-mudahan Paus bisa menjembatani atau menyampaikan aspirasi kita ini agar ketakutan orang-orang Barat terhadap Islam itu semakin reda, semakin hilang. Ya, kita sampaikan itu keinginan kita dan tujuan kita. Yang kedua, kita sebagai Muslim punya sikap yang tegas. Kita sampaikan kepada beliau bahwasanya kita kaum Muslimin di Indonesia budaya ketimurannya sangat anti namanya LGBT. Itu harus ditegaskan agar kedatangan beliau tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang pro terhadap LGBT. Kita sampaikan di sini bukan tempatnya untuk mengkampanyekan yang namanya penyimpangan seksual, lesbian, homo, biseksual, transgender, dan lain-lain sebagainya. Kita harus punya sikap. Yang ketiga, kita sampaikan bahwasanya sangat disayangkan di Indonesia ada hukum dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, bahkan dilarang apalagi memaksakan agama. Dan faktanya di Indonesia ada gerakan-gerakan kristenisasi dan lain sebagainya. Itu disampaikan agar ke depan ada perubahan yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita sebagai Muslim yang bukan pemerintah, bukan tokoh masyarakat, bukan siapa-siapa yang langsung terjun di acara penyambutan itu juga tidak usah berlebihan dalam menyambut kedatangan beliau. Sampai bahkan ikut misa atau masuk ke gereja
di mana memasuki rumah ibadah di luar agama kita Islam itu hal yang terlarang, terutama ketika orang tersebut melakukan ibadah. Ya. Sebagian mazhab membolehkan dengan beberapa syarat. Ya, seperti mazhab Syafi'i membolehkan kalau kita diizinkan masuk. Jadi nggak boleh sembarang kita hargai rumah ibadah orang lain. Kalau ada izin boleh. Kemudian tidak ada ibadah di situ. Kemudian yang ketiga kita memiliki keperluan, ya, ada hajat sekali di situ. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah itu hukumnya makruh yang hampir haram ketika kita masuki rumah ibadah selain rumah ibadah umat Islam. Jangan sampai ya ada di antara kita yang begitu saking antusiasnya sehingga ketika paus datang masuk juga ke gereja, bahkan nangis di gereja. Sementara di masjid nggak nangis, di sholat nggak nangis. Ya. Paus datang kita sangat hormati beliau, tetapi ketika Pak Ustadz datang kita nggak ikut pengajiannya, tidak menghormati ulama kita sendiri umat Islam. Jadi di sini ada istilahnya introspeksi buat kita sebagai umat Islam. Poin yang keempat itu betapa kita bisa belajar dari umat Katolik. Mereka punya pemimpin khusus bagi agama mereka, sedangkan disayangkan umat Islam yang jumlahnya 2 miliar lebih, kita tidak punya satu pucuk pimpinan. Ini bisa jadi bahan renungan buat kita. Ini pandangan saya mengenai peristiwa atau kedatangan beliau. Semoga perjalanan beliau selamat dan beliau mendapatkan perlindungan dan hal-hal yang positif dari Indonesia, balik selamat ke Vatikan. Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa, sementara anak presiden Indonesia itu lagi punya problem dengan penggunaan pesawat jet pribadi kan. Paus tiba dalam kesederhanaan, dan kita di negeri ini sedang ada masalah dengan pameran kemewahan. Pamerkanlah kemurahan hatimu, pamerkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Bukan pamerkan sesuatu yang sifatnya kemewahan atau hendak menemukan diri di dalam wilayah hedonisme. Boleh aja, tetapi karena situasi ekonomi kita atau situasi moral dan situasi kebudayaan kita ada dalam kemelaratan, maka kontras itu sebetulnya berbahaya secara moral dan bisa berakibat ketegangan secara sosial. Dua sosok ini sama-sama menarik perhatian saat jam tangan mereka disorot. Yang satu adalah anak konglomerat yang baru saja menikah dan memamerkan jam tangan mewahnya. Yang satunya lagi adalah Paus Fransiskus yang mengenakan jam tangan sederhana dan sangat murah. Mungkin harganya 150.000. Keduanya menjadi viral, tetapi apa sebenarnya yang kita kagumi? Kekayaan materi atau keindahan jiwa? Alkitab mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa kita. Allah lebih tertarik pada hati kita daripada harta kita. Seperti mutiara yang tersembunyi dalam cangkang kerang, keindahan sejati seseorang bukan pada cangkangnya, tetapi pada isinya, yaitu karakternya. Ketika Musa meminta Tuhan menyatakan kemuliaannya di Keluaran 33 ayat 18, yang Tuhan tunjukkan bukan kekuatan fisik atau kedahsyatan kuasanya, tetapi karakternya. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Tuhan menyatakan kemuliaannya, yaitu karakternya melalui kebaikan, kasih setia, belas kasihannya, dan keadilannya. Inilah esensi sejati dari kemuliaan Allah. Ketika kita memilih untuk hidup dengan rendah hati, melayani sesama, dan menyatakan kasih Kristus, kita semakin memancarkan kemuliaannya. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah-rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah Roh. Jadi, manakah perhiasan yang lebih berharga, jam tangan mewah atau kerendahan hati? Ketika kita semakin berkualitas dalam karakter kita semakin mendekati kemuliaan Allah. Seberapa kaya Paus Fransiskus? Baru ini Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia dan menggelar misa suci akbar di GBK. Tapi yang menarik perhatian banyak orang adalah gaya hidupnya yang begitu sederhana, sampai beliau menolak menggunakan jet pribadi saat berangkat dari Vatikan menuju Indonesia. Beliau menggunakan pesawat komersil Alitalia. Bahkan setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus juga menolak dijemput menggunakan mobil mewah. Beliau dijemput menggunakan mobil Innova. Beliau juga menolak tinggal di hotel berbintang dan memilih beristirahat di kedubes. Nah, dengan semua kesederhanaannya ini, seberapa kaya sih beliau?
Diketahui saat ini kekayaan Paus Fransiskus mencapai 250 miliar rupiah dari seluruh aset yang didapatnya sejak menjabat sebagai petinggi gereja Katolik. Gaji Paus Fransiskus sendiri adalah sekitar 493 juta rupiah per bulan. Tapi diketahui Paus Fransiskus menolak pembayaran tersebut. Sebagai gantinya, beliau memutuskan untuk menyumbangkan uang tersebut ke gereja, menggunakannya untuk mendanai yayasan atau memberikannya kepada anggota keluarga gereja. Jika saja beliau menerima gajinya itu sejak menjabat sebagai Paus pada Maret 2013, maka total penghasilan yang dia dapatkan sekitar 65 miliar rupiah dari gajinya aja. Jujur aku salut banget sih sama beliau dan thank you sekali lagi ya udah mau mampir-mampir ke Indonesia. Paus Fransiskus datang ke Indonesia pakai pesawat komersial, terus mobilnya Innova, terus dia nggak nginep di hotel berbintang, terus jam tangan dia cuma seharga 124.000, masih aja ada yang julitin. Banyak lagi, banyak. Ada yang komen kayak gini, lah Innova bukannya mahal. Lo mah orang susah, Innova aja mahal buat lo. Lu bisa bandingin nggak sekarang influencer aja naik udah Alphard, artis Korea aja datang ke Indonesia udah pasti naik Alphard. Dengan Paus Fransiskus yang ngundang negara masih naik Innova. Itulah letak kesederhanaannya. Terus yang bercanda-bercanda masalah Paus hiu, nggak lucu sayang. Gue tahu sih SDM lu rendah, tapi jangan mempermalukan negara begitu. Nanti ketahuan SDM Indonesia rendah-rendah gara-gara lu. Udah ya, Paus itu datang untuk memperingati toleransi beragama di Indonesia. Bahkan dia ketemu tuh sama petinggi-petinggi agama lainnya. Jangan lu malah malu-maluin Indonesia dengan kehadiran lo. Kalau mulut lu nggak bisa baik, mending lu diem. Toleransi, biarin tuh umat beragama Katolik tuh pada ketemu sama idolanya. Indonesia mendapatkan sebuah kehormatan kedatangan Sri Paus Fransiskus, guys. Beliau adalah tokoh agama, pemimpin seluruh umat Katolik seluruh dunia dan juga sekaligus Presiden Vatikan. Dia datang menggunakan pesawat biasa, tidak memakai pesawat pribadi. Dia datang menggunakan Innova Zenith putih. Bayang Innova Zenith dikawal Mercedes G-Class. Dan dia datang tidak tidur di hotel berbintang, melainkan tidur di Kedubes Vatikan. Seorang Presiden Vatikan sekaligus pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Harusnya pejabat Indo saat melihat ini malu, teman-teman. Di mana yang tingkat kabupaten aja saat kunjungan itu tidurnya di hotel berbintang. Pesawatnya pesawat pribadi dan juga kendaraannya minta yang mewah dan dikawal ya, yang pakai strobo yang arogan banget. Harusnya kalian malu. Jujur gue awam, tapi sekarang gue ngerti kenapa banyak banget yang senang Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Paus adalah sebutan untuk kepala negara Vatikan dan pemimpin gereja Katolik. Nama asli Paus Fransiskus adalah George Mario Bergoglio dan nama Fransiskus diambil dari tokoh yang menginspirasi dia, namanya itu Santo Fransiskus. Dia adalah biarawan dari gereja Katolik. Nah itu panjang lagi tuh ceritanya. Beliau lahir tanggal 17 Desember 1936. Jadi tahun ini dia 87 tahun. Gila, dia udah hidup lama banget guys. Fun fact-nya lagi, Paus Fransiskus adalah paus pertama yang bukan orang Eropa. Dia lahir di Buenos Aires, Argentina. Dan ternyata pas muda dia pernah menjadi penjaga bar dan petugas kebersihan sebelum akhirnya jadi teknisi laboratorium ilmu pangan. Tahun 2001 Paus Fransiskus jadi paus di gereja Argentina dan saat itu lagi ada kerusuhan. Terus pemerintahan di negara Argentina menganggap kalau Paus Fransiskus itu sebagai saingan politiknya. Akhirnya tahun 2013, tepatnya 28 Februari, Paus Benedictus ke-16 itu mengundurkan diri. Dan akhirnya sebuah konklav itu memilih Paus Fransiskus untuk melanjutkan menjadi paus ya satu dunia. Dan gue gak heran sih kenapa banyak orang suka sama Paus Fransiskus, karena beliau tuh sangat rendah hati, peduli banget sama orang miskin, dan dia tuh begitu vokal, visible, memberikan contoh gimana mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Terus juga beliau sangat menyuarakan kayak toleransi antar agama. Ya lu bisa lihat aja sendiri dia datang ke Indonesia dengan mobil yang biasa aja, hotel juga yang biasa aja. Bahkan ya orang-orang di dalam negeri lebih mewah dibandingkan dia yang datang jauh-jauh dari Vatikan. Terus approach dia itu lebih humble jauh dan tidak seformal paus-paus sebelumnya. Yang sebelumnya aja tuh kayak ya masih diperlakukan secara mewah, tapi beliau tuh ya sangat rendah hati dan down to earth. Bahkan Paus Fransiskus berani berpendapat untuk gereja-gereja merangkul dan menyambut orang-orang yang menyimpang ya, untuk menuntun mereka lebih baik lagi ke depannya daripada menghakimi orang-orang tersebut. Dan pastinya masih banyak lagi ya, lu bisa cari sendiri artikelnya, cerita-cerita dia dari dia dulu sampai sekarang itu seperti apa perjalanan karirnya di dalam kepausan ini. Dan ya itu semua nggak cuman tertulis gitu ya bukti-buktinya, tapi dia lakukan, ada actionnya, nggak cuman di media doang, tapi ya beliau membuktikannya. Padahal beliau kan udah sangat tua yang mestinya udah bisa menikmati hidup, tapi ya Paus Fransiskus tetap memilih untuk sederhana dan datang dengan kasih. Dan gue ngerti sekarang kenapa kedatangan beliau sangat disambut oleh rakyat Indonesia. Halo Pak, sesuai titik ya Pak jemputannya?
Bahasa apa dia? Oke. Ya udahlah, ini titiknya ke GBK kayaknya. Ini orang mau ke GBK tapi kok pakai jubah putih ya? Apa ada pengajian? Pope Franciscus. Welcome. I'm sorry. Oke. Bismillah. Oke, Pope. You are welcome. Be careful. Nervous sampai lupa nih. Dikasih bintang 5 nggak ya sama beliau?
perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulung-penghulung dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu apabila seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Bertobatlah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, karuniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, hingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah
jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembicaraan,ku untuk bertambah berani berkata-kata dengan firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi.